Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 IoT akan mempresentasikan tentang sosial media dan big data. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Bisa dilihat yaitu ada Kansa, saya sendiri, Sultan, Sina, dan Hussein Ridwan. Topik kali ini yang akan kami bawakan ialah Web 2.0, sosial media, big data, dan big data analytics. Jadi yang pertama, Web 2.0 akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, sesuai definisi dari jurnal yang kami dapat, Web 2.0 adalah web yang berpusat pada interaksi dan kolaborasi antar manusia. Web 2.0 ini berkembang dari Web 1.0 yang bisa dilihat dari perbandingan gambar yang di samping. Web 1.0 hanya berpusat pada informasi yang diterima oleh pengguna. Jadi yang dapat mengubah konten hanyalah programmer yang sudah mengetahui bahasa program, dan hanya mereka yang dapat mengubah konten dari web tersebut. Tetapi Web 2.0 dapat diubah oleh siapapun, yaitu pengakses dari web tersebut, dan akibatnya informasi yang terkumpul dapat secara kolektif dikumpulkan menjadi informasi yang lebih banyak dan juga lebih berkembang. Dan karakteristik dari Web 2.0 itu berbentuk platform seperti semacam software dan hardware begitu, mempunyai model pemrograman yang ringan, bersifat interaktif, menciptakan koneksi sosial, memberikan pengalaman yang kaya bagi penggunanya, dan dapat mengklasifikasi data-data yang sesuai dengan relevansinya. Jadi misalnya data-data yang berhubungan dengan topik tertentu, seperti misalnya contohnya menu-menu makanan gitu, bisa dikumpulkan dari web-web yang berbeda dan dimasukkan ke bagian yang sama. Selanjutnya ini diperjelas lagi perbedaan antara web 1.0 dengan 2.0. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, penggunanya itu hanya secara pasif pada Web 1.0, hubungannya searah, dan misalnya kalau dalam pemrograman gitu menggunakan HTML gitu, dan selanjutnya kalau di sisi lainnya Web 2.0 itu penggunanya dapat berinteraksi, yaitu komunikasi antar pengguna, dan yaitu mempunyai hubungan dua arah, dan formatnya biasa HTML, XML, dan XHTML. Media sosial atau sosial media ini adalah media online yang mendukung interaksi sosial, di mana telah menjadi pilar utama dalam penyampaian informasi, seperti dipergunakan untuk sosialisasi program dan kebijakan, memperkenalkan produk dan potensinya, memulihkan dan meningkatkan citra pariwisata, serta media sosial dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Next. Adanya media sosial, komunikasi dan penyebaran informasi jadi sangat cepat, sehingga seorang konsumen akan semakin ingin mengetahui suatu informasi dengan cepat dan dapat diakses kapanpun. Semenjak munculnya akan hal tersebut, masyarakat pun semakin mudah terhubung untuk saling berinteraksi.
Mereka berkomunikasi, berperilaku, bekerja, dan berpikir sebagai masyarakat digital. Nah, hal ini diperjelas dengan gambar tersebut, yang mana menggambarkan masyarakat dari seluruh penjuru dunia itu menggunakan media sosial, baik laki-laki atau maupun perempuan. Next. Sosial media yang digunakan platformnya ada Facebook, Instagram, YouTube, kemudian ada Line, Telegram, dan WhatsApp. Situs untuk network yang paling banyak digunakan yaitu ada Twitter, Snapchat, dan TikTok. Baik, selanjutnya ada namanya karakter atau big data ya. Big data sendiri adalah era digital di mana informasi mudah diakses, disimpan, ditelusuri, bahkan dianalisa. Big data bahkan sekedar tren yang dipopulerkan oleh kalangan eksekutif, melainkan sebuah penanda perubahan atau paradigma untuk memahami proses-proses untuk sosial. Untuk big data sendiri itu ada kategorinya, yang dimana pertama itu ada variety. Variety itu sendiri adalah untuk mengetahui data yang bervariasi. Selanjutnya ada velocity atau waktu yang sangat cepat agar dapat bisa bermanfaat tidak hanya karena informasi yang dihasilkan saja, tetapi juga karena kecepatan yang menjadi informasi tersebut. Lalu ada veracity. Veracity itu adalah informasi yang diolah dari data tersebut agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat sehingga bisa dipercaya dan juga dapat melihat sumber daya yang digunakan. Next. Selanjutnya ada Big Data Analytics. Secara garis besar, Big Data tersebar itu di ruang elektronik yang berasal dari sumber yang kompleks di mana proses pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Sumber daya yang tidak murah karena begitu besar skala dengan kompleks prosedurnya. Selain itu juga ada kategori Big Data. Kategori Big Data ini adalah dilakukan secara bertahap. Ada pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, hingga analisa. Menurut Bill Skramos, proses integrasi dari Big Data sendiri adalah proses sebuah enterprise mempunyai indeks kematangan bisnis yang terdiri dari beberapa fase, yang dimana fasenya itu yang pertama ada business monitoring, yang kedua ada business insight, yang ketiga ada business optimization, yang keempat ada data monetization, yang kelima ada business metamorphosis. Next. Tahap terakhir yang menjadi salah satu pertimbangan penting terkait di dalam Big Data sendiri itu bisa diimplementasikan ya. Yang pertama ada membangun sistem sendiri, di mana membangun sistem sendiri itu secara keseluruhan dari awal meskipun dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan meng-hire pihak dari ketiga. Lalu ada berlangganan. Di berlangganan itu sendiri adalah beberapa perusahaan atau vendor yang menawarkan service dari Big Data sendiri yang notable diantaranya ada 1811 dan indikator lainnya. Yang ketiga ada membangun sebagian. Membangun sebagian itu sendiri adalah pemerintah yang membangun bagian dari sistem yang memiliki nilai strategis bagi pemerintah, misalnya seperti korpus, sedangkan sisanya dibangun oleh pihak luar. Next. Kelebihan dari membangun sistem sendiri ya. Kelebihan dari sistem ini sendiri adalah yang pertama ada membangun sistem dapat menjadi investasi dalam pengelolaan informasi publik yang akan bertambah kompleks seiring dengan berkembangnya komunikasi. Lalu yang kedua ada keamanan informasi lebih terjamin karena sistemnya itu dibangun oleh dimiliki sendiri. Yang ketiga ada kedaulatan data ada di tangan pemerintah yang membangun sistem itu sendiri. Dan yang keempat biaya lebih terjangkau jika dibandingkan oleh langganan service secara terus-menerus. Dan yang terakhir, ketergantungan pemerintah terhadap pihak swasta juga berkurang karena dikelola oleh secara mandiri. Next. Untuk kekurangan dari membangun sistem sendiri itu yang pertama, ada pembangunan itu pasti memerlukan waktu yang panjang sampai bisa digunakan.
Lalu ada memerlukan SDM dengan keahlian tertentu. Dan selanjutnya ada membangun server yang besar untuk penyimpanan dan mengelola data. Big data juga memerlukan kemampuan dan kapasitas server yang dapat diandalkan agar dapat diolah secara cepat dan akurat. Dan keempat, membutuhkan kepastian dari pimpinan puncak untuk dapat menjamin diberikannya support baik dari sisi tata kelola, SDM, maupun biaya. Yang kelima, harus ada seseorang yang mengawal proses pembuatannya dari awal hingga selesai agar hasilnya dapat sesuai. Dan yang keenam, perlu penyediaan infrastruktur yang memadai. Next. Baik, untuk selanjutnya, dari 3 opsi tersebut, pada opsi kedua itu merupakan opsi berlangganan. Nah, opsi berlangganan ini memiliki keunggulan yang pertama, pengelolaan dan reliabilitas sistem dijamin oleh penyedia layanan. Lalu selanjutnya, yang kedua, SDM yang diperlukan hanya sebagai pengguna, sehingga tidak diperlukan kualifikasi SDM teknis yang tinggi. Sistem dapat langsung digunakan. Lalu yang ketiga, tidak membutuhkan server yang besar karena pemrosesan data di pihak penyedia layanan. Nah, selain memiliki keunggulan, berlangganan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, biayanya yang lebih tinggi. Memiliki biaya yang lebih tinggi karena ditentukan oleh pihak penyedia. Estimasi biasanya yang pernah digunakan seperti sekitar 30 juta per bulan. Lalu yang kedua, ada keberlangsungan sistem yang ditentukan oleh penyedia layanan, sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap vendor. Lalu yang ketiga, ada raw data, algoritma, dan korpus dipegang oleh penyedia layanan karena hal tersebut merupakan core yang diperdagangkan. Lalu yang keempat, ada membutuhkan penyesuaian sistem yang terperinci agar layanan sistem big data yang diberikan sesuai dengan kebutuhan karena akan berbeda penggunaan dan kebutuhan antara corporate dan dengan pemerintahan. Lalu selanjutnya pada opsi ketiga ada membangun sebagian. Nah, membangun sebagian ini memiliki berbagai macam keunggulan. Salah satunya yang pertama, dari sisi keamanan informasi, bagian sistem yang penting dapat dimiliki sendiri. Nah, yang selanjutnya, sistem dapat dibuat sesuai kebutuhan atau keinginan sendiri. Nah, yang ketiga, sebagian pengguna akan lebih memahami sistem karena mengikuti proses pembuatan dari awal hingga jadinya sebuah ini. Keempat, tidak memerlukan banyak SDM teknis karena pengerjaannya akan di-share dengan pihak luar. Nah, selain memiliki keunggulan, membangun sebagian juga memiliki kelemahan. Yang pertama, harus ada seseorang yang mengawal proses pembuatan dari awal hingga akhir, agar hasil akhir dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu selanjutnya yang kedua, membutuhkan kepastian dari pimpinan puncak untuk dapat menjamin diberikannya support oleh pihak pimpinan, baik di sisi tata kelola SDM maupun biaya. Lalu yang ketiga, perlu penyediaan infrastruktur yang memadai seperti jaringan sistem, server, dan sebagainya. Karena pengerjaannya merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak luar, maka perlu adanya suatu komitmen yang tertulis untuk memastikan sistem yang dibuat bersama dapat selesai dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Mungkin bisa di next. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang dapat diambil dari presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.